Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video kali ini adalah kita akan mencoba bagaimana nanti pengawas ruang ya. Pengawas ruang itu eh, mengontrol siswa peserta ujian nantinya ya di dalam ruangan tersebut. Jadi hal-hal apa saja yang harus dilakukan? Berikut ini penjelasan dari videonya ya. Yang pertama, pastikan proktor sudah memberikan kode ruang masing-masing untuk akses ya. Jadi pengawas ruang itu sudah mendapatkan kode login untuk ruangannya masing-masing ya. Kode loginnya seperti apa? Itu kode loginnya nanti seperti ini ya. Jadi ada username-nya, kemudian ada passwordnya. Tergantung ruangan mana yang dia masuki. Kalau untuk ruang 1 berarti yang ini, ruang 2 ini, 3 ini, dan 4 ini. Karena kita pakai 4 ruangan ya. Nah, sekarang kita coba salah satunya aja mungkin di kode ruang 2 ya. Kita masuk sebagai pengawas ruang nih. Pertama kita udah dapetin kode ruangnya. Yang kedua kita login ya, pengawas login ke ya browsernya. Nah, browsernya itu bisa Google Chrome, bisa eh, Opera Mini ya, Microsoft Edge bisa. Yang penting browser ya. Nah, silahkan diketikkan alamatnya nanti 192.168.0.253 ya. Nanti mungkin ini ada perubahan tergantung nanti subnetnya ya. Tergantung nanti pas dimasukkan ke server. Kalau nggak ada perubahan tetap seperti ini aja ya. Slash ya cbt admin. Nah, jadi silakan masuk ini alamatnya. Oke. Nah, setelah dimasukkan sebagai contoh kita buka Google Chrome di sini. Kita ketikkan alamatnya 192.168.0.253 garis miring cbt admin ya, huruf kecil. Lalu tekan enter. Nah, tampilannya seperti ini. Oke. Nah, untuk username ini tadi yang username ruang. Passwordnya juga ada diberikan tadi ya. Contoh kita ambil ruang 2 ya, 10.400.892 kita tuliskan di sini. Jadi setiap ruang berbeda kodenya ya. 10.400.892 strip ya. Strip B2XF. Oke, huruf besar ya, B2XF. Passwordnya tadi VKCC. Kita tulis huruf besar VKCC. Nah, silakan ya pencet ini kalau misalnya ragu-ragu. Oke, kalau sudah betul semuanya, maka silakan klik login. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, ini adalah khusus untuk di ruang 2 saja. Nah, ini kenapa pesertanya lebih dari 83? Karena kebetulan saya termasukkan dari siswa yang lama. Jadi nggak usah, tidak terpengaruh lah. Yang nanti yang jadi permasalahannya adalah di aktif dan di belum submit. Nah, ini blok karena ada yang bermasalah sebagai contoh saja ya. Oke, jadi inilah tampilan untuk di ruang 2 nantinya. Jadi yang perlu pengawas perhatikan adalah yang warna hijau ini, yang aktif dengan yang belum submit. Nah, nanti ketika peserta sudah login, ya, sudah masukkan username-nya, masukkan password-nya, nanti bakal muncul nih berapa yang aktif di ruangan Bapak Ibu. Oke? Nah, sekarang kita cek dulu. Tadi karena ada yang di blok ya. Karena ada yang di blok berarti kita reset dulu ya yang di blok tadi. Nah, ini di unblock ya. Oke. Caranya adalah nanti ketika peserta login,
Nanti bakal muncul nih Bapak Ibu ya, karena saya tidak ada memakai klien nanti nggak muncul nih si aktif. Yang pasti yang aktif ini adalah berapa orang peserta di ruangan Bapak Ibu. Misalnya ada 20, berarti yang aktif harus 20 di sini. Kecuali ada yang tidak hadir atau hal alfa. Nah, kemudian kalau sudah selesai ya, kalau sudah selesai nanti dia bakalan ini misalnya nanti jadi 20 misalnya, yang ini bakalan ikut juga 20. Berarti sudah mengerjakan. Nah, ketika selesai, ini akan berkurang menjadi 0. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi ketika siswa sudah submit, harusnya ini 0. Kenapa? Karena yang belum submit di sini yang ditampilkan. Jadi kalau misalnya masih ada 5, berarti kita cek anak siapa yang belum submit. Karena kalau belum submit artinya jawabannya belum terkirim ke server, ya. Cara ngecek nama yang belum submit itu di sini di status peserta, lalu kita cek di sini list yang belum submit, ya. Jadi pilih status peserta, lalu cek yang list belum submit. Nah, itu dia bakalan nampak nanti siapa yang belum submit gitu, ya. Jadi pastikan nanti pas di awal yang untuk aktif sesuai dengan nama berapa banyak peserta di ruangan Bapak Ibu, ya. Kemudian ini bakalan mengikut nanti. Kalau sini dia 20, maka ini akan otomatis bernilai 20. Nah, nanti ketika sudah selesai, sudah difinishkan, ya. Ini harus 0, yang belum submit ini harus 0. Kalau misalnya belum 0, berarti masih ada siswa yang belum memfinishkan atau belum submit. Artinya nilainya belum masuk. Jadi harus 0 ya Bapak Ibu kalau sudah finish. Nah, kalau belum finish dia otomatis bakal terisi. Nah, oke. Lalu untuk token gitu. Untuk token Bapak Ibu bisa langsung lihat sendiri tokennya apa. Caranya silakan pilih di status test ya. Klik status test. Lalu di sini akan muncul tokennya apa. Nah, ini tinggal diberikan ke siswa saja. Oke. Nah, itu saja. Jadi tokennya apa, nanti bakal tahu nih tesnya tentang materi apa. Jadi ini tokennya. Oke. Lalu yang ketiga tadi untuk ngecek ini ya, Bapak Ibu, yang aktif dengan belum submit, kemudian token yang kedua. Yang ketiga adalah misal di peserta itu ada tulisannya maaf username sedang aktif ya. Jadi khusus untuk ini yang ketiga ya. Jika ada peserta, ingat ini khusus yang ketika dia peserta ini masukkan username sama passwordnya, tapi muncul username Anda sedang aktif. Nah, gitu. Khusus yang ini ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya selain dari ini nggak bisa. Kalau misalnya tulisan tampilan di siswa nanti bukan ini, berarti dia salah mengetikkan username atau passwordnya. Tuh. Nah, jika tampilan di siswa dia nggak bisa login, kita tengok tampilannya adalah username Anda sedang aktif. Berarti di sini dia sudah masuk, tapi karena sistem ini memboikot tidak boleh 2 kali login, ya kan? Makanya dia bakal tampil seperti ini, username Anda sedang aktif. Maka harus diresetkan, ya. Cara meresetkannya ini khusus ya, khusus yang tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini kenapa bisa ini? Karena dia keluar dari tab ujian atau kemarin pas selesai ujian dia tidak meng-log out, maka tampilan seperti ini. Nah, jadi pastikan anak-anak kalau misalnya sudah selesai dia harus log out kan dulu. Nah, oke. Baik. Nah, jadi ketika misalnya ada tampilan seperti itu, username Anda sedang aktif, maka yang dilakukan oleh pengawas ruang adalah reset login peserta. Ya, silakan diklik reset login peserta, lalu diketikkan namanya siapa, mungkin namanya Adi, ya. Maka akan muncul di sini si Adi itu, tinggal pilih reset. Nah, tinggal pilih reset atau
Nih si Adi, muncul nama Adi, centangkan ya Bapak Ibu, ada nanti centang di sini. Klik centang, kemudian pilih reset peserta ini. Nah, maka setelah diresetkan, dia sudah bisa login kembali. Khusus yang ini ya Bapak Ibu. Tapi kalau ada kalau ini ya, maka pengawas silahkan reset ya. Reset peserta. Nah, bagaimana kalau misalnya tampilannya bukan ini tadi? Nah, tampilannya invalid login misalnya kan? Jika ada selain dari yang di atas itulah ya. Biasanya itu tulisannya invalid login. Ya, ada kesalahan dalam login dan sebagainya titik-titik. Nah, berarti di sini peserta. Nah, ini peserta ya, Pak. Peserta harus memasukkan username atau password yang benar gitu. Nah, ya kalau misalnya invalid login berarti dia salah tulis username atau passwordnya. Nah, jadi harus tulis yang benar ya. Oke. Jadi eh, yang kelima tadi masalah apa ya? Belum submit ya. Pastikan belum submit 0. Nah, ya, kemudian yang aktif itu untuk jumlah peserta. Nah, jadi jangan sampai nanti kalau ketika ujian selesai yang belum submit ada nilainya gitu. Nah, kalau misalnya ada nilainya berarti nilai anak tersebut belum terkirim ya, Bapak Ibu ya. Yang ini tadi di dashboard ya. Nah, jadi kalau misalnya belum submit ini tidak nol, berarti ada nilai yang belum terkirim. Nah, gimana misalnya tahun belum nolnya? Tadi caranya gitu, kita pencet status peserta, kita pilih list belum submit. Nah, nanti nampak ini. Jadi, silakan dipanggil anak tersebut dan suruh submit lagi gitu. Silakan submitkan lagi. Kalau tidak dia sendiri. Oke? Nah, jadi untuk peserta pengawas hanya itu saja mungkin ya. Untuk token tadi udah ya. Token silakan cek di status token, silakan cek di status tes ya. Nah, silakan cek di status tes. Oke. Terus yang berikutnya masalah laporan kehadiran. Nah, ini. Jadi laporan kehadiran silakan dibuat nih Bapak Ibu. Pengawas ya. Caranya klik laporan kehadiran lalu isi laporan. Nah, ya. Kemudian karena ini misalnya sesi 1 atau sesi 2 ya kan? Nah, silakan pilih jangan tambah sesi karena kita ada 2 sesi ya. Berarti silakan pilih kelompok sesi 1. Lalu silakan diisi nih, mapelnya apa? Mungkin IPA, hari apa, Selasa kah, ya, jam berapa, nama proktornya siapa, ya, nama pengawasnya siapa, nah, proktor ID, ya. Nah, ini diisikan. Ini bisa uh, NIP-nya, yang di bawah ini juga NIP-nya boleh. Ini sesi keberapa, ya. Pengawasnya juga, ya, ini diisikan ya, Bapak Ibu. Catatannya ujian berjalan lancar mungkin. Nah, ini udah ada contoh-contohnya di sini. Kemudian kita cek siapa yang tidak hadir gitu. Ini kan ada nama di bawah. Kita cari. Oh, si Sela nggak hadir. Jadi silakan misal si Sela ini kita pilih sakit ke, izin ke tanpa keterangan. Jadi silakan diisi. Setelah diisi jangan lupa disimpan. Nah, oke. Nah, jadi ini diisi dulu. Diisi semuanya baru bakalan bisa disimpan. Nah, terakhir kalau sudah oke ya, sudah oke semuanya, maka silakan di logoutkan. Nah, itu saja sih Bapak Ibu. Tidak ada banyak ya. Tidak ada banyak sekali langkah, hanya itu aja untuk proktor ruang ya. Nah, maka kalau sudah logout, maka sudah bisa ditutup. Nah, peserta sudah selesai dan sebagainya. Yang penting di sini ya, eh, laporan kehadiran jangan lupa ditulis. Lalu yang ini, Bapak Ibu,
yang belum submit dan nol ini, ya ini harus ditekankan betul. Karena kalau misalnya masih ada yang belum submit, berarti tidak terkirim. Laporan kehadiran juga diisikan. Oke, Bapak Ibu cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.